Mudah-mudahan saya ketemu Pak Rizal juga semakin sehat. Monggo silakan Pak. Monggo. Kita saya akan melakukan pendampingan Pak dengan Pak Faisal. Sebelumnya perkenalkan, saya pengajar praktik, saya Saiful Rizal, pengajar praktik di angkatan 7 program guru penggerak yang mendapatkan tugas mendampingi Pak Faisal sebagai calon guru penggeraknya. Dan saya dari SDN Kelamin 4, Kecamatan Masalembu. Jadi niat kami ke sini untuk mendampingi Pak Faisal, di mana yang pertama kali kami harus minta izin dulu ke Pak ini. Kalau tidak kulon nuwun gimana Pak ya, cangkolan. Jadi karena informasi kepala sekolah tidak di tempat, ada acara, sehingga saya mohon izinnya ke Pak Bambang selaku wakil dari beliau. Terima kasih Pak Saiful Rizal, selamat datang di SMP Negeri 2 Sumedang. Saya sampaikan mohon maaf karena Ibu Kepala Sekolah sekarang lagi ada acara yaitu MKKS di SMP 6. Dan kami mewakili Ibu Nani menyampaikan terima kasih kepada Pak Saiful Rizal karena sudi datang ke sekolah kami untuk membimbing dari Bapak Faisal Hasbi sebagai calon guru penggerak. Jadi nantinya monggo apa yang perlu diperlukan oleh Pak Faisal dan Bapak Saiful Rahman sebagai IPB di SMP Negeri 2 Sumeneb, kami siap memfasilitasi. Itu terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan bahwa pendampingan hari ini ada 4 sesi Pak. Oh iya. Jadi tujuan kita di sini pendampingan di sesi pertama itu kita akan membahas tentang lingkungan di SMP Negeri 2 Sumeneb ini. Kemudian yang kedua, kami akan meminta Pak Faisal merefleksikan apa yang diperoleh dari belajar online-nya. Kemudian yang ketiga, kami juga akan meminta Pak Faisal untuk saya nanti akan tanya-tanya tentang komunitas praktisi yang dilakukan atau diterjuni oleh Pak Faisal. Dan yang paling penting di sesi keempat Pak, membutuhkan guru-guru termasuk juga panjenengan jika bersedia nanti hadir di sesi diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi mohon izin dan sekaligus mengundang Bapak. Bukan saya mengundang Bapak. Iya. Ya begitu Pak. Iya, monggo. Mungkin kami jika ada saran untuk kami. Ya, semoga nanti kegiatan JBG yang dilakukan oleh Bapak Faisal dan didampingi oleh Bapak Saiful Rizal akan berjalan dengan baik, lancar, sukses. Kami mewakili kepala sekolah dan sekaligus saya rekan kerja dari Bapak Faisal sangat mendukung dan mengapresiasi apa yang sudah diperoleh Pak Faisal sebagai calon guru penggerak. Dan semoga nanti sukses sampai program guru penggerak selesai dan menjadi guru penggerak dan mendapat sertifikat dengan bukan hanya sertifikatnya, ilmunya yang paling penting gitu Pak. Iya. Monggo. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Pak Faisal. Bisa kita mulai? Boleh Pak. Izin direkam Pak ya. Siap, saya juga merekam. Sama-sama izin berarti Pak. Ya takutnya ada kata-kata yang ini nanti kalau tidak disangka tidak direkam, ternyata direkam. Pak Faisal, saya sebenarnya pernah sakit minggu-minggu ini. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang sehat. Untuk Pak Faisal gimana Pak? Kalau saya masih kurang fit sebenarnya Pak. Makanya saya minta pengajuan jadwal karena Jumat ini kontrol. Sebenarnya kan hari Kamis kemarin itu saya ngamar, terus Jumatnya pagi operasi. Karena yang ini operasi ketiga biusnya total Pak, sekitar maghrib baru sadar. Dan minggu pulang
terus dapat surat sebenarnya kalau suruh istirahat, ada surat istirahatnya Senin sampai Jumat, dan Jumat itu harus kontrol. Cuman karena saya kepikiran, karena kalau saya kepikiran biasanya bukan tambah sehat Pak, tambah sakit. Jadi semangat untuk iya, sembuh, Pak. semangat untuk sembuh dan menyelesaikan tugas biar saya tenang justru Pak. Makanya saya terima kasih banyak dapat kebijakan dari Pak Rijal yang harusnya jadwalnya Jumat bisa maju ke hari Rabu. Mudah-mudahan lancar Pak ya. Amin, amin. Mudah-mudahan lancar, termasuk juga nanti di sesi keempat ini Pak. Itu yang paling penting. Ya, Saya mudah-mudahan. baru saja mau menanyakan tentang pemahaman Pak Faisal ke sesi hari ini, ternyata sudah membahas sesi keempat. Pak Faisal benar-benar paham sudah. Sesi yang pertama nanti kita akan Pak Faisal akan merefleksikan tentang lingkungan sekolah Pak Faisal. Tentang lingkungan sekolah. Yang kedua juga merefleksikan tentang hasil belajar Pak Faisal di modul titik 1, 1.2, 1.3. Cukup 1.3 saja. Mungkin lebih dari itu pemahaman Pak Faisal. Semuanya masih proses belajar Pak. Dan yang keempatnya ini nanti akan ada diskusi visi dan prakarsa perubahan yang akan dipimpin oleh Pak Faisal. Siap-siap, tapi tetap didampingi kan Pak ya? Siap. Jadi begini Pak Faisal. Iya. Sebelum kita memulai dari sesi ke sesi, Pak Faisal sudah memahami apa yang sesi-sesi tersebut. Lalu begini Pak, tentang calon guru penggerak ini yang sudah berubah di Pak Faisal dari PI 1 ke PI 2. PI 1 kemarin sudah jelaskan ke saya perubahan Pak Faisal yang luar biasa. Kemudian apalagi yang berubah setelah itu? Yang berubah, yang pertama dan yang justru yang paling saya suka karena ini target saya sebenarnya, itu ketika kegiatan pembelajaran saya semakin menikmati. Iya, kalau dulu kan masih apa ya, ada target lah ke situ, harus gini, terutama kan IPA. Jadi saya harus, anak-anak harus IPA bisa minimal sampai di sini gitu Pak. Tapi setelah mengikuti ini bahwa anak-anak unik, tidak harus semua pintar di IPA, karena mereka punya passionnya sendiri-sendiri. Ya saya menikmati Pak. Artinya kalau mereka apa ya, tidak moro-moro, kalau dulu kan tidak bisa ini atau apa ya di luar yang saya inginkan, udah keluar aja daripada mengganggu. Kalau sekarang enggak Pak. Saya piring, diajak ngobrol, apalagi sekarang saya mendapatkan hal baru, yaitu di setiap pembelajaran selalu diselingi bermain. Permainan, iya. Dan tidak ice breakingnya kan tidak hanya, entah ini namanya ice breaking juga atau tidak. Karena pemahaman saya kalau ice breaking itu kan identik dengan permainan baik di awal atau di tengah. Kalau ini suatu waktu muncul. Ketika anak-anak sudah, ketika saya jelasin. Kemarin kan ada kesepakatan Pak di awal yang katanya Pak Rijal di mana letak kemerdekaannya. Ketika saya selalu 5 menit di awal, perhatikan Bapak. Setelah itu terserah. Itu saya nggak gunakan lagi Pak. Setelah mendapatkan pesan dari Pak Rijal, letak kemerdekaannya di mana. Akhirnya kesepakatan itu nggak ada lagi. Tapi saya mendapatkan teknik baru, yaitu dengan permainan tepuk 1, 2, 3, 4 itu Pak. Jadi kalau sudah saya jelasin, anak-anak guru sendiri langsung tepuk 2, atau saya jelasin anak-anak guru sendiri tepuk 3, akhirnya dia tepuk fokus ke saya tanpa harus fokus ya, enggak. Tapi justru anak-anak dengan sendirinya dan mereka enggak merasa tertekan karena enggak harus perhatikan Bapak ya, enggak ada di situ. Yuk kalau tepuk 1 gini ya, akhirnya awalnya malah tiap masuk kadang tepuk dulu Pak. Anak-anak ingetin tepuk dulu Pak. Oke. Sebenarnya arah pembicaraan saya ini ingin mengetahui hal yang sudah berjalan dari
yang Pak Faisal jalankan dari PI1 ke PI2, ternyata sudah ada beberapa yang sudah Pak Faisal jelaskan ke saya. Ini hal yang menarik juga, ada tepuk saat ada ahli tepuk ini, sehingga mereka langsung konsentrasi tanpa harus ditekan ya. Apalagi nanti kalau dikaitkan dengan pembelajaran IPA, mungkin pegang mata. bisa itu Pak. Pegang telinga, kan benar. Dan itu juga kan Pak, merupakan variasi nanti. Siapa tahu nanti bosan dengan 1, 2, 3, 4. Jadi tapi sebenarnya juga masih ada yang saya simpan Pak buat jaga-jaga. Baru sampai tepuk sampai 4. Itu nanti ada tepuk konsentrasi, tepuk fokus, tapi belum saya berikan sengaja. Kalau sudah 1, 2, 3, 4 bosan, baru saya berikan. Saya punya tabungan. Saya dapat ilmu lagi nih dari Pak Faisal Justru ilmu ini pertama ini dari Pak Rizal, makanya oh iya kan saya dikasih PR waktu itu Pak, ayo berbaca ya, gimana caranya fokus tapi anak-anak tetap merdeka. Pak Faisal menemukan sendiri. Alhamdulillah menemukan. Luar biasa hebat. Di awal ini saya sudah mendapatkan hal-hal yang sudah berjalan di bulan kedua terakhir ini ya. Bulan kedua program guru penggerak ini. Jadi langsung saja kita ke yang pertama, lingkungan sekolah. Kita bisa noleh-noleh dulu lingkungan sekolah. Boleh Pak. Bisa noleh kemana? Karena yang akan kita bahas lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah ini pastilah berkaitan dengan teman sejawat, kita kepala sekolah kan gitu Pak ya. Nah, mungkin Pak Faisal bisa diceritakan ke saya, merefleksikan sendiri tentang dukungan kepala sekolah, teman sejawat, dan bentuk lingkungannya seperti apa. Selama ini seperti di awal Pak masih tetap, artinya saya tidak terlalu, kalau biasanya kan banyak tugas yang saya pegang, akhirnya untuk sementara suruh fokus di CGP-nya dulu. Apalagi di bulan-bulan terakhir ini kan kebetulan sesuatu yang tidak diharapkan, sakit itu, jadi kepala sekolah sering memotivasi, mengingatkan, artinya beliau benar-benar mendampingi, bahkan dengan ingatan jaga kesehatan, selalu izin kontrol. Sebenarnya saya kan nggak enak juga Pak, tapi beliaunya tidak hanya memposisikan sebagai kepala sekolah, tapi seorang ibu juga. Kadang saya juga punya saudari gini Pak, jadi sampean harus gini. Beliau juga sering mengingatkan bahwa sakit itu kadang merupakan anugerah. Karena saya lihat kalau Pak Faisal nggak dikasih sakit, Pak Faisal kerja terus, kapan istirahatnya, sampai bilang seperti itu kepala sekolah waktu itu Pak. Dan akhirnya ya banyaklah yang saya dapat motivasi dari beliau. Akhirnya kan awalnya sempat uring-uringan juga saya Pak, ketika sakit itu uring-uringan, ketika banyak kegiatan di sekolah saya hanya jadi penonton, dan itu membuat saya nggak enak, marah ke diri sendiri kadang. Tapi alhamdulillah kepala sekolah paham dan saya sempat dipanggil dan ya dikasih motivasi itu, diingatkan, akhirnya nggak marah ke diri sendiri lagi, terus hilang rasa sungkan ketika nggak masuk. Karena beliau juga mengatakan, siapa sih Pak yang sebenarnya yang mau sakit, kan nggak ada. Jadi terpenting buat Pak Faisal kesehatan dulu. Nanti kalau sudah siap, ayo Pak Faisal mau kerja apa lagi, ayo. Seperti itu. Jadi banyaklah motivasi dari beliau. Bahkan yang semakin saya termotivasi Pak, di akhir-akhir ini kan banyak guru, kan kebetulan CGP tujuannya saya. Iya. Akhirnya kepala sekolah, ayo yang lain juga ikut. Akhirnya sampai dibentuk WA group, motivasi, terus saya dimasukkan ke dalamnya. Akhirnya suruh jadi testimoni lah
buat teman-teman bahwa ini loh Pak Faisal nggak seperti apa, nggak terbebani lah dengan kerja CGP, jadi ayolah yang lain juga ikutan. Sampai ada WA Pak didampingi apa untuk yang suruh ikut CGP 9 dan 10. 23 orang pendaftarnya, mudah-mudahan banyak yang lulus nanti kan, itu baru tahap pendaftaran. Masih Iya. esai. Iya masih esai benar. Jadi saya mendapat pencerahan ini. Saya mendapatkan jawabannya, refleksi dari Pak Faisal, dan saya mengusulkan bahwa Pak Faisal mendapatkan dukungan berupa motivasi, juga bentuk perhatian sebetulnya. Iya benar Pak. Bentuk dukungan yang nyata itu dimasukkan ke dalam grup WA supaya teman-teman yang lain juga bisa ikut grup CGP. Iya benar. Apalagi salah satunya lagi yang paling nyata memfasilitasi Pak Faisal untuk testimoni. Oh iya. Iya kan Pak? Iya. Luar biasa Pak. Kemarin bahkan Pak, sampai beliau ketika ada sosialisasi kan saya sedikit sungkan untuk mengundang. Itu sampai difasilitasi beliau, ayo buat surat undangan, saya ngundang kosnya sekolah, dari kepala sekolah, undangan resmi ke guru-guru. Dan pada intinya itu semua dukungan untuk memperlancar kegiatan Pak Faisal sebagai seorang calon guru penggerak. Benar. Dan itu cerita enaknya kayaknya. Iya. Mungkin tantangannya ada yang tidak mengenakan, mungkin Pak Faisal juga bisa ceritakan tentang Pak Faisal sebagai calon guru penggerak di lingkungan SMP Negeri 3 Sumeneb ini yang menjadi tantangan. Kalau tantangannya menyamakan visi, Pak. Artinya menyampaikan apa yang sudah saya dapat. Saya sering di ruang guru ketika duduk-duduk santai itu, kita kan sering ngobrol santai, sharing, Pak. Banyak teman yang masih tentang pemahaman merdeka, terus tentang pemahaman, terutama yang paling seru itu justru ini boleh bahas nggak Pak? Tentang 1.4. Nggak apa. Justru yang paling banyak dengan sekolah ini. iya, terkait itu Pak, posisi kontrol. Masih sampai sekarang pun masih diskusi itu sedang hangat-hangatnya. Artinya teman-teman masih dalam konteks hukuman itu perlu. Bahkan kaget ketika saya bilang bahwa reward sama artinya dengan hukuman. Mereka kaget Pak, kok bisa? Nggak bisa lah, nggak sama ini segala macam. Akhirnya kan konteksnya sama dalam artian masih eksternal. Iya. Jadi saya paham betul bahwa tantangan menyatukan versi kita sebagai calon guru penggerak yang sudah diperoleh ilmunya dari pembelajaran, kemudian kita sampaikan ternyata berbeda dengan mereka yang belum. Ini sebuah tantangan yang berat memang Pak ya. Iya. Nanti ketika mereka ikut terjun juga, jadi pelopor juga, jadi terlibat dalam program guru penggerak. Wah ternyata Pak Faisal bener dulu, maksudnya gitu kan Pak ya. Yang paling lucu ketika saya sampaikan Pak, restitusi. Ada yang sudah, berarti saya sudah restitusi, cuman baru tahu kalau itu namanya restitusi. Belum tahu istilahnya ternyata. Iya. Ada yang seperti itu, ada juga yang tetap enggak setuju dengan itu, karena di restitusi kan yang positif mulai dari 3. Hukuman itu kan masih yang negatif. Nah itu yang paling yang belum sevisi sampai sekarang, artinya mereka masih meyakini bahwa itu perlu. Kemudian menurut Pak Faisal untuk mengatasi tantangan itu sehingga terjadi penyatuan persepsi dalam yang pertama tetap sharing itu Pak, sharing. Terus bahkan terakhir itu kan saya menggunakan itu konsepnya siapa sih Pak? Saya sampaikan kalau dari William Glasser. Orang Amerika kan belum tentu sama dengan orang di Indonesia yang dihadapi. Murid Amerika nggak sama loh dengan murid Indonesia.
Mereka kan belum melakukan percobaan di Indonesia, sukses enggak? Seperti itu. Selain sharing juga saya menerapkan, Pak. Artinya ketika, karena terus terang saja, mohon maaf, di sini hukuman masih ada. Jadi saya mulai sedikit-sedikit, artinya hukuman kenapa nggak boleh, karena itu menyakiti, dan coba sedikit-sedikit merubah, artinya tinggal memoles sebenarnya sedikit. Artinya kan tata tertib ada, cuman belum ada konsekuensinya. Artinya hanya aturan kan, tidak ada konsekuensi ketika melanggar. Nah, pelanggaran itu seringkali dilakukan dengan cara menghukum. Nah, di situ kita mulailah masuk. Nah, cobalah tidak langsung menghukum. Artinya ada konsekuensi di situ ketika tercantum. Ketika pelanggarannya ini, maka sepakati hukumannya ini. Jadi kan itu nantinya berupa konsekuensi, bukan berupa hukuman. Kalau hukuman kan terserah dulunya. Akhirnya begitu, moro-moro muncul, walaupun alasan mereka, tapi kan hukumannya dalam tanda kutip baik. Artinya tidak lagi hukuman fisik, musuh keliling, tapi bersihkan toilet, baca Yasin, itu kan bagus, memang bagus. Tapi kan harus ada, iya, akhirnya ya masih sampai sekarang Pak, masih hangat. Untuk mengkomunikasikan perubahan dari reward dan hukuman ini ke dalam bentuk apresiasi Sudah saya sampaikan. Artinya perbedaannya tipis memang. Kalau apresiasi itu kan dilakukan untuk semua, tidak hanya orang tertentu, tapi semua dikasih apresiasi. Terus yang paling baik sekecil apapun itu diapresiasi tidak dengan hadiah. Itu sudah disampaikan juga, tapi masih juga Pak, sebagai perlu Pak, karena hadiah itu memotivasi yang lain. Ada konsep, ada yang masih berpandangan seperti itu. Tapi ketika saya sampaikan kenapa sekarang tidak ada ranking, kalau memang ranking itu lebih cenderung memotivasi, kenapa tidak ada? Maka ranking itulah yang akan membawa kesuksesan anak seharusnya, tetapi ternyata iya, merusak hubungan, benar, merusak hubungan. Akhirnya ya mulai jadi ada perubahan. Saya sudah memberi banyak dari Pak Faisal, termasuk juga tantangan dan langkah ke depannya. Sudah Pak Faisal ceritakan, mudah-mudahan dengan memberikan pemahaman atau kalau perlu sosialisasi lagi bisa itu Pak, akhirnya tantangan ini bisa diselesaikan. Iya. Dan saya yakin insya Allah bisa Pak, karena nanti dengan saya di awal bisa dikatakan membuka jalan, nanti dengan adanya CGP lain yang sepaham akan saling menguatkan dan membentuk nantinya akan jadi budaya di sini ketika sudah visinya sama. Oke Pak, kayaknya ini tidak terasa sudah terjun semua. Saya mau mengajak Pak Faisal ke selanjutnya nih. Oh, ini sudah selesai. Oh, alhamdulillah. Jadi kemudian begini Pak Faisal. Ya. Kita sudah belajar di bulan pertama dan bulan kedua modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Hanya 1.3 Pak saya. Nggak usah ke 4 dulu. Siap. Jadi begini Pak, Pak Faisal mungkin bisa merefleksikan apa yang sudah diperoleh pemahaman Pak Faisal tentang modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Pemahaman tentang 1.1 Iya. dan 1.2, 1.3, apa yang Pak Faisal peroleh dan pahami dari kalau yang 1.1 kan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Berarti yang saya pahami dan bahkan implementasikan ya terkait menuntun.
Selain menuntun juga budi pekerti dan kodrat alam dan zaman itu yang anak. Iya, yang saya banyak implementasikan di situ. Mulai dari yang budi pekerti, biasanya Pak, kalau saya itu kalau bukan di jam pertama itu tidak ada doa. Kecuali jam pertama baru berdoa. Jadi kalau jam ketiga, keempat, Ada kebiasaan dari dulu Pak. iya, assalamualaikum, udah assalamualaikum gimana kabar, ada absen, tujuan pembelajaran ini lanjut. Tapi setelah mengikuti guru penggerak ini, begitu pentingnya budi pekerti dan begitu pentingnya untuk selalu diterapkan. Akhirnya membiasakan anak-anak, walaupun jam terakhir pun tetap tiap pelajaran Bapak mulailah berdoa. Itu berdoa bareng-bareng. Terus biasakan ketika kan kita Pak, sekarang jarang saya sistem menjelaskan, sangat jarang, bisa dikatakan sangat malah. Lebih banyak ke tujuan kita hari ini belajar tentang ini. Yuk kita mau belajar ini gimana? Karena kebetulan juga sudah ada kesepakatan kelas, lebih banyak diskusi dan pembahasan soal. Akhirnya tiap pelajaran saya jarang sekali menjelaskan anak-anak, suruh diskusi, tujuan ini, pelajarannya ini, yuk cari. Setelah itu apa yang mereka dapatkan kemukakan. Nah di situ saya juga menyelipkan budi pekerti Pak. Artinya bagaimana ketika diskusi, kadang anak-anak yang namanya zaman sekarang Pak ya, kan kata-kata yang sedikit kotor itu muncul ya, itu saya peringatkan, terus biasakan dengan ucapan alhamdulillah kalau sudah tugasnya selesai. Ya akhirnya lebih ke titik berat budi pekerti daripada materi-materi masih bisa belajar ke Google. Tapi kalau budi pekerti harus ada yang membimbing sepertinya Pak. Selalu mengingatkan segala macam dan selalu tutup doa. Ada yang dipanti. Iya, benar. Dan termasuk Pak, di jam terakhir, kalau saya bukan jam terakhir, maka tutupan saya cukup tidak berdoa. Cukup, ya udah pelajaran ini selesai, terima kasih, assalamualaikum. Kalau sekarang selalu saya sisakan. Langsung ya, tutup doa dulu. Walaupun jam kedua tetap banyak doa. Dan juga di luar pun sudah mulai kalau ada anak ketemu itu saling biasanya segini ini diajak ngobrol, adalah waktunya kita dekat, tapi sopan santun itu tetap ada. Iya, jadi itu yang 1.1 tuh Pak ya. Kalau yang 1.2 itu tentang peran Pak ya, nilai dan peran. Sebenarnya sudah sering Pak, kalau peran coach itu sudah sering, tapi dengan adanya guru penggerak saya semakin menggali dan semakin punya banyak materi yang ingin disampaikan. Saya paling suka berbagi, karena dengan berbagi kadang saya menemukan pertama semakin paham tentang materi yang disampaikan dengan sharing. Kedua, kadang saya menemukan justru dari pertanyaan, oh ternyata saya belum paham. Ketika saya nggak bisa jawab itu, oh akhirnya saya mencari sesuatu, oh berarti saya belum paham nih. Oh cari lagi, akhirnya seperti itu. Termasuk kalau nilainya juga yang berpihak pada murid. Saya kira hampir apa ya? Hampir ada saling keterkaitan menunjang dengan yang 1.1. Jadi anak-anak sudah saya menyerahkan ke anak-anak mau belajarnya seperti apa. Jadi berpihak pada murid lah istilahnya di nilai dan peran itu. Kadang anak-anak termasuk paling sering Pak yang ditemukan, anak-anak senangnya belajarnya ternyata apa entah bosan atau memang gayanya lebih suka lewat YouTube. Jadi saya memfasilitasi ya dengan boleh membawa Android, dengan catatan mereka benar-benar menggunakan Android itu secara baik. Dan ini juga masih dalam tanda kutip
masih tantangan juga. Di kedisiplinan itu kan sering kalau tapi di luar pelajaran saya Pak. Ini kedisiplinan sendiri atau sesuanya? Entah saya, kalau menurut saya sih siswa nggak salah Pak. Tapi saya untuk menyampaikannya kan perlu tidak hanya murid kan punya budi pekerti, gurunya juga harus punya Pak. Artinya menyampaikan juga harus dalam tanda kutip adab. Begini Pak, ketika anak-anak menggunakan HP, mereka kan sering selfie ya, sering selfie. Itu kalau ketahuan menjadi status, itu mendapatkan hukuman. Larinya ke hukuman. Lari ke hukuman lagi. Langsung di WA grup, status muncul, tahu-tahu di grup kesiswaan muncul, anak ini status panggil. Setelah panggil entah diapain, saya kurang paham juga, tergantung anunya kan, kelasnya waktunya siapa gitu. Jadi saya jarang menangani itu, tapi hal yang saya petik di situ, mohon maaf, saya juga sepakat dengan waktu disampaikan. Nah, saya punya pendukung ini sebenarnya. Jadi kalau saya sampaikan, saya bukan hanya menguatkan, bukan jadi yang menimbulkan pemicu. Artinya beliau sempat menyampaikan seperti ini. Sekarang sudah zamannya digitalisasi, laporan-laporan digital. Jadi tidak ada salahnya anak-anak tugas juga lewat digital. Dan yang terpenting gurunya coba diperhatikan ketika ikut diklat workshop. Apakah tidak selfie-selfian? Jadi kalau saya pribadi ketika saya anak-anak menggunakan Android ketika tugas, yuk dokumentasikan. Jadi justru silakan selfie. Karena artinya itu selain dokumentasi juga itu apa ya? Ajang pamer Pak, enggak ya? Bukan pamernya lah, bukan pamernya, tapi di situ seperti mengecas semangatnya. Karena ketika sudah capek dengan tugasnya, ketika yuk selfie, dia tanpa merasa semangat lagi. Bahkan kegiatan dokumentasinya kadang-kadang terakhir Pak, mereka kebetulan praktek, maunya tahunya bagaimana seperti apa? Praktek Pak, oke, saya siapkan bahan-bahannya. Mereka kan sibuk kerja. Saya bilang salah satu kenapa gak ada yang dokumentasi ya? Boleh tak Pak? Boleh dong. Ini semangat sambil kerja didokumentasikan, divideokan. Dan saya tidak segan-segan kerjaan mereka Pak. Saya posting di medsos. Saya jadikan status. Saya munculkan di grup-grup WA sekolah. Artinya biarkan anak berkreasi, belajar dengan bahagia. Toh selfie menurut saya itu tidak negatif. Tergantung pengguna. Kalau selfie-nya dalam tanda kutip apa yang dilakukan negatif mungkin lah oke. Tapi kan mereka sedang bekerja. Kasihlah mereka juga refreshing ketika bekerja. Tapi belum aja di saya. Tapi kebetulan PP pendamping saya yang sekolah itu menyampaikan hal itu. Sudah disampaikan di workshop kemarin, semua guru TU ikut. Jadi ketika saya melemparkan hal itu lagi, saya merasa bukan pemicu, tapi mengingatkan apa yang sudah disampaikan. Luar biasa. Nilainya Pak Faisal dan perannya ini sudah terungkap ini. Tapi saya juga mohon petunjuk kalau menurut Pak Rizal gimana? Salah nggak Pak? Lanjutkan dulu yang 1.3 ini. Jadi sesi 2 juga sudah selesai? Belum. Belum. Masih sedang jalan. Maksudnya masih di perannya Pak Faisal ini. Mau saya komentari dulu ini. Oke, siap. Yang ketiga maksud saya. Siap. Kan begini Pak, peran Pak Faisal tadi sudah diceritakan ke saya. Yang saya tangkap itu yang pertama Pak Faisal menuntun, ya kan Pak ya. Ya. Kemudian menyesuaikan dengan Kota alam dan zaman, terus gaya belajar anak-anak. Di sini saya belum tanya bagaimana Pak Faisal mengimplementasikan materi yang sudah Pak Faisal terima, tapi Pak Faisal sudah ceritakan implementasi yang sudah Pak Faisal
lakukan di sekolah seperti apa namanya, tadi yang pertama itu diskusi, anak-anak diberikan kesempatan untuk berdiskusi, kemudian anak-anak berdoa meskipun bukan awal pelajaran. Iya. Setiap pergantian pelajarannya tetap kita berdoa. Iya, tetap berdoa. Kita mau belajar lagi kan begitu. Di akhir pun demikian, yang Iya. dulunya hanya mau pulang berdoa. Iya, jam ke-8 baru Iya, doa. mau istirahat tidak berdoa kan Tidak. gitu. Iya. Nah, kemudian kesempatan diberikan juga berpendapat ke siswanya. Iya. Itu yang saya tangkap Pak Faisal yang pertama, itu sudah implementasi. Kemudian yang kedua di nilai dan peran guru penggerak, ternyata Pak Faisal sudah mengaplikasikan diri sebagai seorang calon guru penggerak. Akan kayaknya sudah penggeraknya ini sudah Pak Faisal ini. Yang Masih tahap pertama, proses. berpihak kepada murid, Pada murid. kebutuhan murid diperhatikan untuk proses belajarnya apa, Iya. supaya mereka lebih fokus untuk menghasilkan kan proses belajar itu dari tidak tahu menjadi tahu kan gitu. Iya, benar. Ketika kita belajar tidak tahu lalu belajar tidak tahu kan bukan belajar. Sebuah proses kosong. Sebuah proses. Gitu. Nah, dari yang saya dapatkan Pak Faisal tadi untuk selfie tadi, Iya. ya, Gimana itu, Pak? jelas. Tapi di sini saya hanya membayangkan ketika murid saya ketika mengajar kemudian selfie. Nah, di sini yang mungkin yang dibutuhkan menurut Pak Faisal apa? Yang dibutuhkan menurut Pak Faisal itu untuk tidak hanya sekedar selfie itu yang sehingga mengganggu kegiatan yang dikhawatirkan kan cuma selfie karena selfie yang dikhawatirkan kan selfie yang mengganggu kegiatan belajar mengajar. Dalam artian ketika ditindak? Bukan dalam Bukan. proses belajar mengajar, bawa HP nih, Iya. bawa HP, kemudian belum ada apa-apa sudah chat gitu, upload gitu. Disitulah letak penuntunnya. Disitulah letak penuntunnya. Kemudian mungkin dibutuhkan pertama kali itu kesepakatan kelas. Benar, Pak. Jadi kesepakatan kelas ini penting supaya mereka menyepakati dirinya sendiri. Akhirnya mereka mengakui dirinya sendiri bahwa tidak akan melakukan itu. Seperti itu, Pak. Bukan Pak Faisal akhirnya yang melarang mereka, tapi mereka sadar diri, sadar dengan sendirinya bahwa saya tidak boleh selfie. Iya. Benar, Pak. Memang kalau tiap tahun itu saya selalu kalau itu, Pak. Artinya di awal pertemuan pasti setelah perkenalan, proses pembelajaran maunya seperti apa sih? Itu selalu ada kesepakatan dengan anak-anak. Tapi namanya masih karena dulu belum mengenal CGP, namanya masih tata tertib, aturan main. Tapi sekarang sudah paham tentang keyakinan kelas. Tata tertib yang muncul dari sepihak, gitu kan. Enggak, dari anak-anak kalau yang saya, Pak. Ayo tata tertib apa selama pelajaran maunya seperti apa? Tapi saya masih ikut kalau di situ, Pak. Artinya saya juga tata tertib seperti saya masih harus gini lah. Tapi kalau sekarang kan ya udah ayo sepakati, tapi harus dengan konsekuensinya. Pak Faisal ingat di loka karya orientasi. Iya, yang mana bagian mana? Saya kita pernah buat kesepakatan kelas. Iya. Dan menjaga kebersihan. Iya, iya, Pak. Bagian Pak Faisal adalah sebagai koordinator untuk ambil sampah. Gitu, iya, Pak. benar. Kemudian yang saya ingat waktu itu anteng-anteng saja kan gitu. Anteng-anteng saja. Akhirnya ketika ada yang memberikan contoh, salah satu PP kemudian mengambil, baru ayo kalau gini, baru Pak Faisal bergerak untuk ini. Itu salah satu contoh untuk memberikan istilahnya sebuah motivasi ke anak-anak untuk lebih patuh kepada kesepakatan yang sudah setuju. Pemantik nggak harus nyuruh, dilakukan anak melihat juga ikut. Benar, Pak, benar, Pak.
Gitu. Jadi ini yang belum ini Pak, ini di 1.3 ini apa yang diperoleh dan implementasinya kayaknya belum di visinya. Visi ya. Kebetulan visi saya kan waktu itu berakhlakul karimah, kemudian adaptif dan berbudaya global. Nah, dari situ saya punya cita-cita, keinginan bagaimana anak saya berakhlakul karimah, adaptif dan berbudaya global. Saya rasa itu juga ada hubungannya Pak, artinya nyambung selalu ternyata. Ketika saya memvisi berakhlakul karimah, maka budi pekerti itu yang muncul. Artinya, oh berarti budi pekerti itu tidak hanya sekedar sekedar ilmu, tapi juga harus diterapkan gitu. Harus disosialisasikan juga, diberi pemahaman sekaligus contoh. Jadi dengan contoh akhirnya anak-anak dengan sendirinya mudah-mudahan mempunyai visi yang saya harapkan. Yang pertama berakhlakul karimah, kemudian yang kedua adaptif. Adaptif itu saya rasa juga sejalan dengan berpihak pada murid ketika saya memfasilitasi mereka belajar sesuai gaya mereka, termasuk penggunaan Android. Artinya adaptif itu kan sudah dengan dengan perkembangan zaman, artinya sudah bisa menjawab tantangan zaman. Jadi mereka sudah mulai bisa dengan Android. Awalnya mereka masih mohon maaf, anak-anak ini ya, mudah-mudahan ini juga jadi pembelajaran buat mereka. Anak-anak ketika presentasi masih bingung cara presentasi. Di kelas dengan media gitu. Di kelas dengan media, benar. Artinya padahal itu kan jadi tantangan zaman sekarang juga Pak, ketika mau kerja atau segala macam, diwawancara segala macam kan, jadi mereka harus bisa mempresentasikan diri mereka. Jadi harus bisa belajar berbicara segala macam dengan diskusi. Mereka otomatis bisa berani mengemukakan pendapat, kemudian cara mengemukakan pendapat yang benar. Jadi itu salah satu, saya rasa itu salah satu adaptif selain teknologi. Jadi lebih terarah sudah ini Pak, saya sudah mendapatkan penjelasan dari Pak Faisal tentang apa yang Pak Faisal peroleh. Yang terakhir 1.3 di sana tentang visi Pak Faisal, divisi adaptifnya berakhlakul karimah dan adaptif juga ya. Iya. Dan anak-anak Pak Faisal sudah mengimplementasikan. Lalu divisi Pak Faisal itu kan dituangkan dalam sebuah prakarsa perubahan yaitu. Nah, di sini ada enggak dari hasil Pak Faisal membuat prakarsa perubahan ini, ada enggak yang sudah terterapkan di sini selama ini? Yang sudah diterapkan ada Pak. Waktu itu saya menerapkan. Ada bagja yang kelompok, ada yang pribadi. Kebetulan saya mengambilnya kan yang itu Pak, yang gaya belajar. Itu langsung saya terapkan dengan koordinasi dengan BK. Dalam hal ini Bu Endang, waktu itu saya langsung dikasih, oh ada deh, saya sambil minta hasilnya dah. Ya Bayu, langsung saya minta hasilnya. Oke, saya kirim file. Apa itu? Terkait gaya belajar. Terkait gaya belajar, bahkan saya dikasih full satu jenjang waktu itu. Padahal saya sampaikan saya hanya ngajarkan 91 atau 95 Pak Isno. Apa wes? Biar paham sekalian anakku yang gak diajar. Oh ya wes, siap. Iya Pak, semakin jelas ini, semakin jelas, semakin saya dapatkan apa yang saya inginkan ini. Kemudian pastilah Pak ya, ketika kita sudah menerapkan ilmu yang kita pelajari, terutamanya kepada anak-anak, lalu anak-anak menerima, ya seharusnya ada sebuah perubahan yang terjadi pada anak-anak di kelas,
secara pribadi, secara kelompok di kelas, lalu mereka ada respon seperti apa. Jadi Pak Faisal mungkin bisa refleksikan apa hasilnya ke anak-anak, dampaknya seperti apa. Ada responkah ke Pak Faisal gitu? Responnya, pernah Pak, saya pernah testimoni. Gimana nih kalau belajar seperti ini? Wah seneng Pak, asik Pak. Malah kemarin sudah, pelajarannya sudah. Minta lagi Pak. Terkait yang magnet itu kan suka membuat magnet. Sudah selesai, bahkan sudah mau pindah ke Pak, main yang magnet lagi Pak, belum puas. Allahu Akbar. Nggak selesai Kalau saya sebagai guru mendapat respon dari anak-anak seperti itu pasti sangat senang. Kalau banget Faisal gimana? Banget. Ada ekspresi? Ya kalau ekspresi di anak sih enggak, cuma alhamdulillah. Biasanya ekspresi sampai sujud syukur. Wah. Sempat, oh iya ada yang lucu juga Pak. Ketika pelajaran selesai, ini udah waktu istirahat. Jam udah istirahat ya, nanti kita sambung setelah istirahat. Anak-anak pada nggak istirahat, ngumpul di meja saya, mainin magnet. Saya syuting Pak. Sebenarnya iseng aja kok nggak mau istirahat ya? Asik Pak pelajarannya Pak. Ya sekarang waktunya istirahat. Belum lapar Pak, asik main. Masih main Pak. Akhirnya saya videokan dan saya posting. Dan saya posting di medsos, ternyata yang komen banyak sekali Pak. Wah, kalau gurunya seperti ini, muridnya nggak mau pulang ya. Yang komen malah justru orang luar. Karena bahasanya itu. Saya biarkan anak dengan komen, kan mereka sambil main, dia merespon tanpa sadar. Pak, main Pak. Benar-benar alami. Iya benar. Dan seperti yang saya sampaikan di awal Pak, sesuatu yang pengambilan alami dan kadang tidak diketahui itu lebih bagus hasilnya. Namun begini, banyak komen. Namun dari segala apa yang sudah diimplementasikan, kemudian menurut kita itu baik dan membanggakan bagi kita, di tengah dan di sela-sela itu justru ada sebuah kekurangan. Pasti. Ada yang tidak baik dari semua yang baik kan gitu. Iya. Jadi menurut Pak Faisal ini, menurut Pak Faisal ada enggak hal-hal dari apa yang Pak Faisal pelajari dan terapkan ternyata belum baik? Kalau peningkatannya sih jujur Pak, kalau sampai hari ini ketika pembelajaran itu sudah memuaskan dan saya belum menemukan kekurangannya harus diapain lagi, belum menemukan. Cuman yang pasti itu tidak ada hubungannya dengan murid. Kalau murid oke Pak, tapi akibatnya mohon maaf banyak beberapa yang komen dan sekaligus mengingatkan saya. Karena saking hebohnya mungkin anaknya suka seneng enger. Akhirnya sampai mengganggu kelas sebelah. Pak minta tolong cek ngerengnya. Ada seperti gitu, guru seperti itu Pak. Bahkan di komen yang waktu itu yang rame itu dengan tepuk. Jadi hal-hal yang baik itu ada yang perlu diperbaiki. Iya benar. Jadi alhamdulillah Pak Faisal, saya sudah dapatkan semua hal-hal yang baik perlu diperbaiki ketika mengganggu kelas lain karena kita semangat di kelas kita itu bukan ranah kita sudah Pak ya. Mungkin perlu batas kelas kita perlu kedap suara. Termasuk yang tadi komen ya, kan ada yang komen sampai dibicarakan di sini. Ada kelas yang main takutan katanya. Udah ada tepuk-tepuk sama main bangku itu Pak. Aduh, ini kelas saya. Oke. Jadi sebelumnya saya sampaikan terima kasih Pak Faisal luar biasa untuk sesi 2. Alhamdulillah matang sekali. Nah, boleh lanjut Pak ya? Komennya kapan Pak? Karena jujur setelah kemarin pendidikan 1 kan saya mendapatkan banyak hal dari Pak Rijal. Jadi saya mengharapkan juga di PI 2 juga mendapatkan sesuatu. Artinya
dari apa yang sudah lakukan, mungkin ada koreksi atau ada evaluasi gimana yang lebih bagus. Saya juga harapkan itu, Pak. Iya. Kan tadi saya sudah guna fokus ini dengarkan Pak Faisal memberikan apa yang sudah diperoleh dan diterapkan. Iya. Tadi saya sudah kasih bukan kasih ya, sharing kesepakatan kelas dibuat, Iya. gitu, Pak. Kemudian untuk visi ini dilakukan pelan-pelan, Ya, tidak bisa langsung merubah 360 Iya, derajat. benar. Gitu. Berproses. Berproses. Gimana Pak? Kita lanjutkan Iya. ke selanjutnya. Dilanjut dulu, Pak. Lalu begini Pak Faisal, Iya. kita kemarin di Lokakarya 1 itu sudah membahas tentang peran, kemudian pengaruh Pak Faisal di sebuah Komunitas. Jadi ketika kita menjadi anggota di sebuah komunitas, tentu kita punya peran, kita punya fungsi di sana kan begitu. Iya, benar. Cuma kalau kita tidak punya fungsi, lalu dari yang Pak Faisal sudah pelajari di Loka 1, Iya. kemudian yang kita inginkan adalah Pak Faisal ini merintis atau mengembangkan kan begitu. Iya. Pertanyaan saya pertama, Pak Faisal ini rencananya merintis atau mengembangkan nih yang sudah ada? Kalau yang di sekolah mengembangkan. Kalau mengembangkan, berarti kalau yang di sekolah rencana mengembangkan, Iya. berarti ada niat untuk merintis berarti? Karena ada kalaunya ini. Iya, kalau itu kebetulan Kalau tidak ke lagi Surabaya, kalau ke Kaliangan Pak, gitu. kalau ini kebetulan baru dirintis, Pak. Ada yang baru dirintis. Ada yang baru diri. Iya, tapi bukan di sekolah. Di sekolah. Oh. Baru selesai sekitar 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Saya baru merintis komunitas di BFM IGI Sumeneb. Kebetulan saya yang jadi Apa itu kemarin termasuk yang Pak Faisal tulis di Loka 1 sebagai peran dan fungsinya Pak Faisal? belum, karena ini baru. Yang Pak Faisal tulis fungsi dan perannya Pak Faisal di mana? Waktu itu di IGI yang saya tulis adalah peran sebagai sekretaris. Oh. Sekretaris tapi di organisasi. Tapi saya sekarang ini kayaknya ngomong Pak Faisal bagaimana dengan peran Pak Faisal yang ada di sekolah. Yang ada di sekolah. Yang mengembangkan berarti. Mengembangkan. Iya. Dan alhamdulillah perkembangannya di luar ekspektasi saya, Pak. Yaitu komunitas GLS. GLS. Gerakan Literasi Siswa itu, Pak. Gerakan Literasi Sekolah. Iya. Di situ waktu itu saya bisa dikatakan masuk perintis atau penggagas ya. Artinya ketika muncul ada GLS, saya kok punya ide waktu itu ketika workshop, kemudian kok sekolah belum punya ya, kenapa nggak dijadikan sebuah media? Karena waktu itu GLS-nya membacanya, literasinya dari luar, Pak. Kenapa kita nggak buat sendiri? Apa yang kita punya ditulis, itu yang disampaikan ke anak-anak. GLS ini kelompoknya di sekolah juga Pak? Iya, punyanya sekolah. Akhirnya terbentuk namanya Dikma. Iya, Digital Magazine. Digital Magazine. Iya, artinya majalah digitalnya segi 2. Namanya Yang Dikma. punya Pak ya. Benar. Jadi keanggotaannya ini berapa orang? Ada SK-nya, ada prokernya, kebetulan saya juga yang buat. Karena saya di sekretarisnya, Pak. Jadi ketika saya mendapatkan penjelasan dari Pak Faisal, GLS ini menjadi Dikma,
kemudian ada SK dan prokernya, ini berarti sebuah dukungan dari kepala sekolah. Iya, benar. Luar biasa kepala sekolah. Sudah terjawab bahwa pertanyaan tadi saya itu mau gini, Faisal dapat dukungan dari mana gila sini? Nah, ternyata bukan hanya SK, Pak. Dengan anggaran-anggaran pun. Berarti termasuk juga Iya. Kegiatannya didukung penuh. Dan yang saya banggakan, Pak, di GLS, di Dikma pertama, terbitan pertama, itu kan banyak guru yang berpotensi di situ, membuat cerpen, puisi segala macam. Dikma pertama itu udah ada hasil karya teman-teman guru, dan semua layoutnya, layernya ke digitalnya full saya. Setelah itu, selesai peluncuran Dikma 1, saya berpikir, ini kalau saya terus, kapan mau berkembang? Akhirnya saya maju ke kepala sekolah, dapat dukungan, diadakan workshop. Secara tidak langsung Pak Faisal, bukan secara langsung, sebelum saya tanyakan Pak Faisal sudah menceritakan tantangannya berarti ini. Buat saya itu pengembangan, Pak, dan saya bukan tantangan. bukan, karena di situ sebenarnya gitu-gitu aja nggak masalah kan. Tapi buat saya, tapi ini harus dikembangkan. Kapan lagi? Saya kira ini sebuah tantangan yang perlu bagaimana cara menghadapinya dengan perkembangan seperti yang Pak Faisal ceritakan. Mungkin kalau ditinjau dari sudut pandang seperti itu bisa jadi tantangan. Iya. Karena bisa jadi tantangan kalau saya terus kan merupakan lalu juga ya. Akhirnya bagus, Pak. Dan di kelas 1, 2, 3 terakhir 4 itu progresnya sangat nyata. Di Dikma 1 semacam itu, Pak, ya. Jadi hasil karya dari guru, semua lewat dari saya. Kemudian kita adakan workshop, saya memberikan materi Canva untuk pembuatan majalah. Didukung penuh oleh kepala sekolah, bahkan anggaran langsung turun. Yang hadir waktu itu hanya terbatas untuk kalangan Dikma, pembina Dikma. Tapi setelah itu malah setelah melihat hasilnya, itu permintaan kepala sekolah, Pak, jangan hanya Dikma, yang lain, karena yang lain ternyata juga minta. Tapi kita masih berbicara Dikma ya. Di Dikma 01 seperti itu. Di Dikma 02 kita fokus ke Dikma ini saja. Iya. Di Dikma 02 perkembangannya adalah pembuatan layernya sudah pembina. Dan perkembangan yang membuat awalnya guru sudah bergeser. Siswa yang membuat, karena juga untuk gurunya adakan workshop digitalnya, pembuatan majalahnya. Ke siswa dibentuklah duta literasi. Artinya kita tidak menginginkan hanya guru yang buat, tapi siswa juga. Akhirnya dibentuk juga workshop waktu itu duta literasi. Terpilihlah perwakilan dari tiap kelas untuk mengirimkan dutanya. Di situ kita gembleng. Ada workshopnya juga cara membuat duta ke mana nih? Duta literasi itu adalah yang akan dikirim ke sini ke lingkup sekolah saja. Iya, karena itu nanti mereka yang buat masing-masing kelas dan dikirim, iya, kemudian dikirim ke pembina. Pembina membuat layernya publikasi. Nah, itu yang di 02 mulai bergeser. Di 03 itu 2 itu Pak, di 02 itu masih guru. Di 03 yang siswa. Di 04 itu bahkan layoutnya pun siswa. Yang baru terbit ini. Saya pengen sekali tahu tentang Dikma di SMP Negeri 2 Sumeneb ini. Ini terbentuknya sejak Pak Faisal sudah CGP atau sebelum CGP? Sebelum
sebelum CGP. Lalu Kan mengembangkannya Pak. iya. Mengembangkannya. Iya, maksud saya di sini kan mengembangkan itu dari sebelumnya apa yang kurang kemudian dikembangkan menjadi lebih baik. Iya. Seperti yang Pak Faisal ceritakan tadi itu pengembangan Iya, setelah dari CGP. 2, 3, 4. Iya, kalau itu setelah JKP. Hanya merintisnya yang sebelum. Nah ini lagi Pak, kayaknya kalau tantangan bisa nanti cerita lagi Pak Faisal. Iya. Tantangan saya lebih tertarik ke hal-hal yang menarik yang ada di Dikma ini. Nah, gimana Pak? Banyak yang menarik di Dikma Pak. Banyak yang menarik. Itu yang ingin saya mungkin Pak Faisal bisa share ke saya apa yang Pak Faisal dapatkan yang menarik dari sini. Sehingga kayaknya mudah sekali untuk literasi ini ke anak-anak ini, ternyata mudah sekali. Mungkin seperti itu yang membuat dengan adanya Dikma ini Pembelajaran yang paling sangat menarik ke saya pribadi adalah bahwa kolaborasi dan tim yang hebat bisa melahirkan hal-hal yang hebat. Saya alhamdulillahnya di Dikma itu langsung seperti ada chemistry. Artinya langsung saling mendukung, jalan-jalan semuanya maunya sama Pak. Jadi kolaborasi benar-benar penting. Iya Pak. Makanya cepat sekali perkembangannya, di luar, saya bilang di luar ekspektasi. Di 4 saya sudah hanya bagian finishing, hanya lihat kontrol. Oh, ini kan gini. Yang awalnya mumek sendiri, dari pembuatan ngetiknya, layoutnya yang bagus seperti apa, sekarang itu sudah ke anak-anak. Jadi kasih ke guru dulu, setelah guru bisa, sekarang guru pun juga dibentuk divisi. Jadi salah satu yang menarik selain dari chemistry yang ada antara anggota di Dikma ini, ternyata sekarang itu walaupun guru, walaupun bukan guru, anak-anak pun jadi bisa dengan sendirinya. Iya. Gitu Pak. Iya. Maka Jadi anak-anak hanya bukan hanya membuat isinya, tapi dengan layoutnya sudah sekarang. Jadi naik tingkat juga Pak. Kalau dulu kan gurunya belajar, terus yang mereka yang buat. Sekarang guru yang sudah membuat itu sekarang pegang divisi itu, jadi dia yang kontrol kerjaan si anak, layoutnya anak-anak, perlu masukan apa segala macam. Terakhir baru saya paling sejak kadang gini, dikit sekali kerjaannya ya sekarang. Jadi saya mulai mundur nyandar ini. Berarti udah tanda-tanda selesai di sini. Kalau mundur tanda-tanda selesai. Sambil angkat-angkat kaki seperti ini. Jadi saya simpulkan untuk yang ketiga ini bahwa Pak Faisal bukan merintis yang baru, Bukan. tetapi mengembangkan yang komunitas praktis yang sudah ada, dan itu sudah dilakukan. Iya. Dari awal memang Pak Dikma ini, GLS yang dibentuk dengan nama Dikma ini, Megazen Pak ya? Iya, Yang Diknya Pak? digital. Digital, oh berarti G Pak ya? Diknya gitu. Iya. Digital Magazine ini. Iya. Nah, ini sebelum Pak Faisal sebagai calon guru penggerak sudah ada. Tapi tetap saya yang menggagas. Kemudian Setelah CGP mengembangkan. dan hasilnya sudah diceritakan sendiri oleh Pak Iya. Faisal. Dan saya dapat pelajaran yang banyak dari sana. Tapi kalau ingin lihat hasilnya, saya kirim Pak linknya dari Dikma 01 sampai Dikma 04. Saya tunggu. Wah, saya langsung dicatat. Siap. Lalu ini Pak, saya pegang pengundah ini karena kita mau diskusi panjang ini 110 menit di sesi Oh, Sudah iya. siap Pak? Insya Allah Pak, mudah-mudahan. Sekaligus mohon doanya Pak, semoga lancar karena jujur kondisi masih belum fit 100%. Mudah-mudahan lancar Pak. Dan Iya. ini sebelum ke sana mau tanya-tanya juga saya ini persiapan sampean di persiapan Pak Faisal untuk diskusi ini gimana Pak? Yang pertama tentu materi sudah saya siapkan Pak.
termasuk juga slide-nya, terus alurnya mau seperti apa juga saya siapkan. Mungkin yang perlu disiapkan setelah ini ya mengundang guru-gurunya lagi Pak, karena mohon maaf seperti di awal yang disampaikan kan jadwalnya bukan hari ini Pak. Berarti butuh nunggu sebentar ini kan? Iya, tunggu sebentar dulu Pak, karena saya perlu koordinasi lagi, woro-woro lagi ke teman-teman ini Pak. Tapi insya Allah cepat Pak, karena seperti yang saya bilang tadi, dukungan dari kepala sekolah juga dari teman-teman sejawat itu alhamdulillah responnya bagus. Terbukti dari aksi nyata 1.1, 2, dan 1.4, responnya tidak hanya saat sosialisasi di ruangan, tapi di luar pun sering kita sharing. Kemudian mungkin yang perlu dibutuhkan Pak Faisal ketika diskusi nanti itu bahan laporan Pak. Bahan laporannya Pak ya. Bahan laporan nanti berupa berita acara. Saya tulis dulu Pak. Nah, apa saja yang perlu nanti ya. Catatan, oke. Yang pertama Pak. Ya, apa? Laporan ya. Laporannya, ya bahan laporan. Oh bahan laporan. Oh ini bahan laporan. Bahan laporan PI2. Iya. Bahan laporan diskusi. Bahan laporan diskusi. Oh berarti yang dilaporkan nanti terkait sesi yang keempat. Oh laporan PI2 diskusi. Di situ mungkin perlu apa? Format istilahnya yang blanko berita acara. Oh, berita acara. Nah, kemudian daftar hadir. Dan yang paling penting dokumentasi. Jadi gimana Faisal, sudah siap? Berita acara kan berarti setelah jalan Pak ya? Iya, sambil jalan. Daftar hadir insya Allah mungkin butuh waktu Pak 1-5 menit lah. Karena kan tinggal ganti judul beritanya ya, karena kalau ada target seperti biasa kan Pak ya. Dokumentasi berarti juga sampai jalan, insya Allah siap. Karena saya sudah komunikasikan juga dengan ruangan yang mau dipakai Pak, insya Allah LCD proyektor sama sound sudah siap. Cuma mohon maaf Pak, Sound. ya, terkait biar audionya mantap di dokumentasi Pak. Dan sambil karaoke sebelahnya. Boleh. Cuman satu permohonan maaf Pak. Benar gak siap. Itu kan Karena dadakan ini. Itu kan mubah ya. Oh, justru mubah ya Pak, bukan senang mubah. Boleh ya, boleh tidak. Oke siap. Insya Allah segala sesuatunya siap, termasuk apa yang dibutuhkan saat diskusi. Insya Allah sudah saya siapkan Pak, karena alurnya sudah saya siapkan, termasuk kebutuhan dan materinya yang disampaikan. Kita bismillahirrahmanirrahim diskusi. Oke, bismillah. Break sejenak dulu Pak ya. Pak Faisal lega hari ini karena sesi diskusi sudah selesai. Bagaimana perasaan Pak Faisal? Plong Pak. Alhamdulillah berjalan. Kalau saya nilai sudah sukses. Menurut saya artinya dari apa yang saya rencanakan, terus ternyata masih di lapangan, respon teman-teman, alhamdulillah di atas KKM Pak. Luar biasa Pak, saya mengikuti diskusi Pak Faisal, wah luar biasa. Jarang-jarang terjadi seperti itu. Tapi jujur Pak, itu no settingan. Benar, artinya mereka benar-benar dadakan. Artinya mereka nggak tahu apa yang mereka mau lakukan. Biasanya kan ada undangan tertulis dulu, ini yang sampai ini malah ini Pak, mari Pak. Itu kan Pak tadi saya. Iya, makanya jadi benar-benar. Padahal kan masih di waktu di sana kan ada yang nanya juga, hari ngapain? Berarti mereka ini mau ngapain? Mereka kan pahamnya di sebelumnya kan sosialisasi Pak, cukup dengarkan.
Ternyata tadi malah diajak diskusi segala yang semacam itu. Jadi gini Pak Faisal, sebagai penutup di hari ini, di pendampingan kedua ini, menurut Pak Faisal dari awal, maksudnya dari sesi awal bukan sesi diskusi tadi, Iya. dari sesi awal kita tadi di sini, Iya. itu dari awal sampai akhir diskusi yang menurut Pak Faisal paling menarik yang bagian mana Pak Faisal? Lebih dari satu, menarik semua kan? Menarik semua. Saya baru jawab itu, mau jawab menarik semua. Tapi pertanyaan paling apa harus pilih salah satu? Kalau menarik semua Pak, karena di sesi awal tadi kan itu juga apa ya? Saya juga ingin istilahnya apa sih dinilai, karena biasanya orang lain menilai itu lebih objektif dan lebih tepat daripada menilai diri sendiri. Jadi makanya sesi itu selalu saya tunggu masukan dari Pak Rijal. Ternyata orang ini biasanya orang yang melihat kan lebih jeli lah. Itu menarik bagi saya, terutama sharing, juga ada hal-hal yang paling menarik. Dan ternyata di diskusi pun jujur yang awalnya ini saya sukses nggak ya, tapi wah bismillah, apalagi materi siap, langkah urutan-urutan apa yang dilaksanakan sudah saya konsep benar, jadi ya bismillah bisa. Akhirnya teman-teman aktif semua. Iya. Dan justru saya kaget yang itu Pak, mereka tidak saya malah akhirnya jangan-jangan Pak Rijal menyangkanya saya sudah kasih setting beneran. Jangan-jangan menyangkanya di setting ya. Saya lihat sendiri seharusnya sampai hari Jumat Iya. lalu sekarang Enggak, soalnya seharusnya malah berantakan harusnya karena dadakan seperti ini. Ini luar biasa iya, Pak. kan? Kita perlu ada mencurigai. Karena saya sendiri pribadi justru ini kok bisa sama ya teman-teman. Saya loh Pak itu yang menjalani. Kok bisa sama ya teman-teman? Apa yang terjadi? Iya, Jadi benar-benar bukan disetting tadi Pak. itu diskusi yang menarik. Iya. Diskusi menarik dan saya sebagai PP di sana bukan hanya sebagai PP, menjadi murid tadi dari sana. Banyak pelajaran yang saya peroleh. Akhirnya saya berterima kasih kepada para peserta, termasuk juga ke Pak Faisal. Nah, karena semuanya menarik nih Pak Faisal, berarti menarik identik dengan baik. Karena semuanya menarik, berarti semuanya baik. Semuanya baik, alhamdulillah. Kira-kira ada nggak yang tidak baik? Ada nggak yang tidak baik ini? Sepertinya ada Pak yang tidak baik Pak. Yang saya tunggu ini. Iya. Kita belum isi makan nih Pak. Isi makan dan minum. Pun dari awal sampai akhir hanya keisian air. Sampai lupa untuk segala sesuatunya itu. Saya kira ini lucu ini. Saya kira prosesnya ada yang tidak baik, ternyata konsumsinya yang belum ini Pak. bagian dari sebuah acara ketika tidak ada konsumsi itu tidak baik. Ya benar Pak. Karena kasihan Pak, tidak mengasihani diri sendiri Pak. Ini dari awal sampai terakhir kita bekerja ini berapa jam, kita konsumsinya hanya air dari tadi Pak. Tapi ada yang tidak Pak Faisal tahu. Apa itu Pak? Ketika tadi saya nunggu Pak Faisal mempersiapkan diskusi, saya makan sama Pak Satpam juga. Makanya Pak Rijal izin ke toilet, kok toiletnya terbuka tapi kemana? Jangan-jangan nggak cocok. Saya pikir jangan-jangan nggak cocok toiletnya ya. Saya pikir seperti itu. Ada dua makanan di jok kebetulan. Akhirnya ajak Pak Satpam ini. Pak Satpam apa? Di sini sekolah apa? Security. Security ya? Atau penjaga sekolah? Istilahnya apa Pak di sini? Ya penjaga sekolah lain, security lain Pak. Oh itu security berarti? Yang di depan penerima tamu. Yang di pos itu? Penerima tamu. Oh bukan apa-apa. Akhirnya saya bawa dua makanan. Pak, saya lupa mau makan di sini. Oh ya silakan Pak, tapi saya punya dua, sampai makan juga. Makan tadi Pak saya, jangan khawatir. Tapi buat saya tetap kekurangan itu Pak. Tidak menjamu tamu Pak. Belum menjamu tepatnya, belum menjamu.
Mudah-mudahan. Ya Pak, saya sudah yang khawatir dengan itu karena sudah sampai di sini. Saya khawatirnya kok Faisal ini kalau belum di sini. Yang terakhir Pak Faisal, mohon Pak Faisal refleksikan dalam kata-kata satu kata, dua kata, tiga kata dan sebagainya untuk hari ini. Pendampingan kedua dari awal sampai akhir. Refleksi Pak Faisal seperti apa? Niat baik, insya Allah menghasilkan sesuatu yang baik. Niat baik saya sesuai komitmen saya untuk CJP bahwa akan melaksanakan juga sebaik mungkin. Dalam kondisi seperti ini saya niatnya harus tetap melaksanakan. Alhamdulillah hasilnya pun baik. Iya. Jadi terima kasih Pak Faisal. Saya terima kasih Pak. Tadi baik, menarik. Ketika ditanya apa yang kurang ternyata konsumsi. Berarti setelah ini Janganlah Pak. Saya ingin sekedar mengingatkan Pak, setelah ini pada proses ke depan ini ada evaluasi diri, dan membagikan instrumen ke teman sejawat 5 orang, dan ke siswa 5 orang juga, masuk ke kepala sekolah. Mereka sudah belum baru sebenarnya Pak. Ada di LMS kah? Iya, di LMS di sampai mengunjung di sana. Di apa namanya untuk ini Pak? Instrumen supervisi 360 derajat. Oh, ya pernah saya punya filenya Pak, tapi belum sempat dibuka. Untuk guru 5 orang, untuk siswa juga 5 orang, untuk sekolah. Sekolahnya 1. Oh iya. Itu juga gitu. Masuk ke bahan laporan atau enggak? Di store-nya di LMS. Untuk hard copy-nya nanti di setor ke PP. Atau di lokal. Nanti kami informasikan kalau bukan sekarang gitu. Oh, siap. Nanti akan sebelum tanggal pengumpulannya kami informasikan. Jadi langkahnya begini Pak, setelah minta umpan balik dari guru 5, siswa 5, kemudian kepala sekolah, itu Pak Faisal rangkum dalam satu rangkuman. Pak Faisal mengevaluasi apa hasil dari instrumen itu. Pak Faisal kalau itu tidak baik, terima hal yang tidak baik itu menjadi cambuk untuk Pak Faisal berkembang. Jika itu nanti dari teman-teman ternyata Pak semua bagus semua, jangan jadi kebanggaan Pak Faisal, akhirnya mempertahankan lebih sulit Pak daripada kemudian itu nanti direfleksikan dan diekspor ke untuk hard copy-nya mungkin juga soft copy juga sih hasilnya untuk ketika di PDF kan, kemudian di store ke LMS sekaligus ke PP. Untuk hal-hal selanjutnya bisa komunikasi lebih lanjut Pak. Siap. Kita tutup untuk pendampingan kedua ini dengan sama-sama berdoa, berharap pendampingan ini barokah. Saya dapat ilmu dari Pak Faisal barokah, sharingnya luar biasa, dan yang paling penting adalah kita sama-sama sehat Pak. Amin Semoga Pak. bisa beraktivitas untuk selanjutnya, terutama Loka Karya 2 mendatang sebentar lagi. Sampai jumpa di sana. Mari sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma bihamdihi. Terima kasih Pak Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Alhamdulillah.